selamat sore Ibu. Dan Bapak Ibu silahkan juga makan siang. Nanti makan siangnya akan ditemani oleh narasumber yang begitu hebat dari Garut punya nih. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak narasumber yang satu ini? Bapak Salim. Halo, Assalamualaikum. Bentar Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bu Dian? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bapak. Ya. Setelah kita berapa 1 tahun ya Pak kayaknya. Hampir waktu di Lembang Bu ya. Iya. Iya. Terakhir di Lembang sekitar kurang lebih bulan November. November 2022 Bu. November 2020. Sekarang kita dipertemukan lagi. Walaupun secara virtual ya. Iya Bu. Bapak Ibu, di hadapan kita semua ini ada Bapak narasumber. Siapa coba yang tidak kenal dengan Pak Salim ini? Ada Pak Salim SPD. Bapak Ibu ingat siapa sangka ini adalah Kepala Sekolah TK Islam Ashiroy. Iya Bu. Ini jarang-jarang sekali ya Pak ya. Iya. Kepala Sekolah TK itu adalah bapak-bapak. Gitu ya. Apakah sama juga seperti itu? Sama Bu, termasuk jajaran makhluk langka. Karena memang banyak yang jadi kepala sekolah ibu-ibu. Betul sekali Bu. Beliau ini adalah lahiran di Majalengka. Ya. 11 Juni 1985. Wah, ini masih muda sekali ya Bapak kita ini. Beliau adalah S1 PAUD, jadi benar-benar sudah satu jurusan gitu ya Pak ya? Iya. Saya akan bacakan ini dulu prestasi yang pernah diraih. Wow, ini sangat banyak sekali, tapi saya hanya akan membacakan 3 aja ya Pak ya, mohon maaf Pak. Siap. Saya akan bacakan 3 prestasi aja yang kalau dibaca semuanya Bapak Ibu akan lama, akan menghabiskan banyak waktu ya. Yang pertama adalah lomba kepala investasi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Wow, ini luar biasa. Yang selanjutnya adalah juara 3 lomba Askrindo PAUD Institute World 2022 kategori pengelola visioner. Luar biasa Bapak ya. Alhamdulillah Bu. Dan yang terakhir adalah pelaksana terbaik PSP Kabupaten Garut. Wow, luar biasa. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu Alhamdulillah. boleh memberikan respon, ini reaction. Silakan Bapak Ibu klik reaction lalu beri reaksi. Nah, misalnya kasih tepuk tangan, dan lain sebagainya. Boleh Bapak Ibu coba ya. Nah, beliau ini adalah kepala TK Islam Syirot, di mana alamatnya adalah Kampung Desa Kolot, RW 3 Desa Sukatani, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Alhamdulillah Bapak Ibu ini sudah ada yang berikan reaksi Bapak. Wow, luar biasa katanya. Ini Sama-sama. jarang-jarang makhluk langka ya Bapak kepala TK. Biasanya Ibu sekarang Bapak ini sekali lagi saya kenalkan, beliau adalah narasumber nasional jenjang PAUD di PMR. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengontak beliau, itu ada di nomor 0882 2446 5045. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, selain hanya di WA, itu nanti ada nomor kontak. Bapak Ibu bisa mengontak beliau itu di PMM, di bagian narasumber. Klik PMM, Bapak Ibu. Oke. Lalu klik narasumber. Atau kalau ketika kesulitan, Bapak Ibu tinggal PMM, klik komunitas. Nah, sebelah kanan ada narasumber. Nah, di sana Bapak Ibu tinggal di filter. Mau lokasi yang mana? Saya mau Garut gitu ya. Mau jenjang TK. Nah, pasti ketemu nih dengan Bapak ini di PM.
sejauh ini sangat padat jadwalnya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di Sama-sama, webinar Bu. kami KKG SD Kabupaten Ciamis. Baik, tidak berlama-lama lagi, biar langsung nih kita ingin mendengarkan bagaimana masa transisi PAUD SD yang menyenangkan, karena kami ini apalagi di tahun ajaran baru, kita masih kesulitan bagaimana transisi yang seharusnya itu seperti apa. Nah, ada pakarnya, nanti Bapak Ibu boleh bertanya. Saya ini batasi, nanti kita akan bertanya tanya jawab yang HP. Nanti juga di sini akan juga ada door prize, Pak. Ada satu kaos menarik gitu ya. KKG SD Kabupaten Ciamis, yaitu kaos Merdeka Belajar warna merah. Nah, kalau Bapak itu yang warna biru itu kayaknya limited edition ya, Pak. Nah, itu karena perjuangannya yang begitu luar biasa ya, Pak ya. Kalau yang kaos yang warna biru itu harus jadi finalis di BBGP Provinsi Jawa Barat. Baik Bapak, tidak lama lagi kita langsung aja. Wow. Kita langsung aja serahkan ke Bapak narasumber kita, Bapak Jalin. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Dian, Ibu Dian ya, Teh Dian, Cek Dian ya, orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes dulu apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas. Ya, makasih. Siap. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau Ibu Dian mengucapkan hatur nuhun, saya juga mengucapkan terima kasih. Nggak nyangka nih bisa disejajarkan dengan narasumber yang keren di pamflet yang cukup bikin orang ngiri. Jadi ada semacam kebanggaan yang saya rasakan ketika dikontak sama Mbak Dian, Cidian ya Ibu Dian, aktivis KKG di Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan kebersamaan kita beberapa menit ke depan ini menjadi katalis, menjadi ragi, menjadi menjadi pemicu, pemantik agar teman-teman yang hari ini gabung menjadi lebih tertarik. Apa sih transisi PAUD ke SD yang menyenangkan? Apa urgensinya sehingga produk ini atau program ini diluncurkan? Seperti itu. Jadi teman-teman baik dari PAUD, saya dengar dari Ibu Dian ada teman-teman dari PAUD dan ada juga, bukan ada juga ya, karena memang ini kegiatannya adalah KKG Guru SD. Ya ada guru SD kelas awal, kelas 1 dan kelas 2. Mudah-mudahan kita bersinergi melaksanakan program pemerintah yang menurut saya itu sangat keren, luar biasa gitu. Kenapa ini baru di launchingkan baru-baru ini gitu, kenapa nggak dari dulu? Seperti itu. Itu sebagai prolog, izin saya kirim paparannya, mudah-mudahan kita bisa menjadi bahan diskusi. Sudah bisa dilihat Ibu Bapak? Sudah ya? Sudah. Alhamdulillah. Jadi ini yang bikin saya bangga nih, foto saya ada di jejeran orang-orang keren nih. Makasih sekali panitia di sana. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa di sesi yang sangat kritis ini Ibu tidak kehilangan konsentrasi dan tetap fokus untuk mengikuti kegiatan yang luar biasa ini. Jadi ini slide yang saya telah siapkan. Tujuannya apa sih adanya transisi PAUD? Tujuannya adalah untuk menghadirkan perubahan praktik di SD dan PAUD pada tahun ajaran 2023-2024, terutama pada masa awal tahun ajar. Materi dapat dipelajari khususnya untuk pendidik PAUD, SD, dan kelas bawah. Ini mungkin tujuannya dan tidak ada kata terlambat ya. Mungkin ini targetannya sesuai dengan lini masanya, ini biar gongnya yang diharapkan oleh kementerian adalah di tahun ajaran kemarin gitu. Tapi baru berjalan tahun ajaran baru ini. Selanjutnya teman-teman baik itu dari SD maupun dari PAUD, kita itu akan dapat bonus gitu ya. Ini alhamdulillah di
PMM, Platform Merdeka Mengajar, topik PAUD transisi ini sudah bisa kita pelajari. Ada 2 topik yang dipisahkan oleh kementerian, di mana di dalam 2 topik tersebut kita akan belajar 6 modul. Di sini dijelaskan di modul pertama mengapa penguatan transisi PAUD itu penting. Di sini ada 3 materi. Nanti Ibu dan Bapak bisa kepoin di Platform Merdeka Mengajar. Di modul keduanya ada bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD. Kalau di modul pertama adalah alasannya kenapa, di modul 2 kita akan belajar membangun lingkungan seperti apa yang mendukung transisi PAUD. Di modul 3-nya kita akan belajar membangun kemampuan literasi numerasi. Nah, ini yang menjadi perdebatan, calistung. Apakah boleh siswa TK diajari calistung? Apakah nggak boleh? Ini kan jadi dilema bagi teman-teman di PAUD gitu ya. Dan kalah saing dengan lembaga-lembaga bimbel. Karena orang tua ya menganggap kegiatan di sekolah PAUD itu unfaedah, tak ada guna, hanya main tanah, main air. Sehingga harapan orang tua anaknya bisa calistung tidak bisa didapatkan. Orang tua ambil solusi yang kedua, yaitu meleskan anak. Ini yang menjadi miskonsepsinya. Anak yang harusnya bermain, tapi mereka dibebani dengan calistung yang sangat luar biasa. Di modul keempat, kita semuanya bisa belajar bagaimana kemampuan pondasi secara holistik bertahap sejak SD ke PAUD. Jadi kita akan mencari tahu apa sih kemampuan pondasi yang diperlukan oleh anak masuk ke SD seperti itu. Dan di modul kelima, Ibu Bapak akan belajar bagaimana merencanakan pembelajaran. Nah, ini merencanakan pembelajaran antara transisi PAUD ke SD. Dan modul terakhir, bagaimana melaporkan pembelajaran yang menguatkan transisi PAUD ke SD. Jadi sekali lagi, pada pertemuan yang sangat singkat ini, saya hanya membuka portal saja bagi Ibu dan Bapak agar secara komprehensif, secara menyeluruh, Ibu dan Bapak baik itu dari jenjang PAUD dan jenjang SD bisa belajar di Platform Merdeka Mengajar. Karena Platform Merdeka Mengajar ini lintas jenjang, artinya kita semua bisa mengakses apa-apa yang menjadi kemampuan kita agar kita bertambah itu ada di sini. Jadi parimbonnya ada di sini lah gitu. Kitab undang-undangnya bagi kita sebagai guru oleh kementerian sudah disediakan. Selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan di modul pertama saja hal-hal yang sifatnya spoiler atau hanya trailernya saja. Nanti kita bisa diskusi di mana di modul pertama kita akan disuguhkan tentang adanya miskonsepsi atau pemikiran yang kurang pas di umum yang terjadi mengenai makna kesiapan bersekolah. Jadi menganggap bahwa anak siap sekolah itu kalau sudah norolong maca. Mungkin orang Ciamis langsung ngerti lah, langsung connect dengan kata bahasa norolong gitu. Jadi orang tua banyak sekali yang nuntut anaknya bisa membaca dengan lancar. Menganggap bahwa anak bisa membaca itu anak yang pintar. Padahal menurut pengertian literasi, maksud kecerdasan literasi tidak semata-mata anak bisa membaca, tapi mampukah dia mendapatkan informasi dari apa yang dia baca. Itu kecerdasan literasi. Ada 3 hal yang ingin dirubah atau menjadi indikator keberhasilan dari program ini. Jadi indikator keberhasilan dari program ini ada 3 yang telah ditetapkan oleh kementerian. Yang pertama adalah PPDB SD atau penerimaan peserta didik baru sekolah dasar, di mana yang ingin dirombak, yang ingin didobrak, tidak ada yang namanya SD melakukan tes calistung. Ini indikator pertama. Jadi berhasilnya program transisi PAUD SD ini, indikator pertamanya adalah sekolah dasar tidak melakukan tes calistung.
Ini bukan jadi hal yang aneh karena sekolah favorit, sekolah dasar menganggap bahwa indikator sekolahnya itu bagus kalau anaknya sudah pintar membaca sehingga sekolah ini melakukan tes calistung. Jadi ingin tidak ada oleh kementerian karena ini sekali lagi sangat sangat tidak sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik di usia itu. Indikator kedua sebagai keberhasilan dari transisi PAUD ini adalah yang pertama, masa perkenalan di 2 minggu pertama di tahun ajaran baru di SD maupun di PAUD itu ada 2 targetan. Yang pertama, anak serta orang tua dengan lingkungan belajar dapat merasa nyaman dalam berkegiatan. Nah, ini terkadang ketika anak baru masuk SD kelas 1, anak masih khawatir gurunya apakah galak, apakah teman-teman sekolah ini baik ke dia atau memang akan dibully atau memang banyak kekhawatiran anak-anak di awal masuk tahun ajaran. Oleh gurunya langsung dikasih pelajaran tanpa ada semacam transisi bahwa sekolah ini aman bagi kamu, aman bagi kalian semuanya. Kalian boleh berpendapat, kalian boleh melakukan apapun selama itu baik di sekolah ini. Terkadang mungkin kalau tidak dijelaskan, anak bisa takut. Dan mungkin kalau waktu dulu ada teman saya yang kababayut gitu ya, kababayan lah, atau ngompol di kelas karena memang dianggapnya bahwa sekolah ini tidak boleh melakukan hal-hal semacam itu. Jadi mungkin dia istilahnya kababayut di kelas dan sebagainya. Ini kan hal-hal yang jarang dipikirkan oleh kita sebagai guru gitu kan. Karena kita dikejar oleh target, dituntut bahwa anak harus pintar membaca, harus pintar menulis, harus pintar menghitung. Di hari pertama tancap gas seperti itu ya, nulis papageran langsung. Yang keduanya adalah sekolah dengan anak melalui kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk mendapatkan potret capaian melalui asesmen awal. Jadi, logikanya kalau seorang dokter ingin memberikan resep kepada pasiennya, si pasien harus diasesmen dengan diajukan beberapa pertanyaan. Misalkan, sudah berapa ibu sakit? Apakah ibu sudah minum obat? Nah, dalam pendidikan, hal ini pun harus kita lakukan. Agar apa? Agar dosis pembelajaran yang akan kita berikan kepada anak ini pas. Makanya di 2 minggu ini, target daripada kita, baik itu SD, baik itu PAUD adalah tidak boleh lari dari 2 poin ini. Pertama, yakinkan anak nyaman sekolah di sekolah kita. Dan yang kedua, dalam kegiatan selama 2 minggu, kita melakukan asesmen. Kita melakukan semacam scanning. Bagaimana si A, si B, murid baru ini karakternya, apakah pemalu, apakah pemberani, apakah ingin ditemani sama orang tuanya. Ini dilakukan asesmen awal oleh guru di tingkat jenjang yang berbeda, baik SD maupun PAUD. Agar apa? Agar anak bisa mendapatkan treatment yang pas nanti ke depan. Jadi ibu bapak, indikator kedua adalah adanya masa perkenalan 2 minggu pertama itu untuk melakukan hal ini. Bagaimana caranya agar 2 minggu ini sekolah itu merasa aman bagi orang tua maupun bagi siswa. Selanjutnya, sekolah juga selama 2 minggu melakukan asesmen kemampuan awal siswanya seperti apa. Dan indikator terakhir dari program ini adalah pelaksanaan pembelajaran di PAUD dan di SD. Ada 3 poin. Pertama, memilih kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan bermakna. Memastikan ketercapaian kemampuan pondasi. Nanti kita ke depan di slide berikutnya akan menemukan 6 kecapaian kemampuan pondasi yang dianggap ke-6-6-nya ini adalah patokan anak siap masuk SD. Jadi di poin ini terkadang tadi orang tua banyak menuntut anaknya harus nulis. Orang tua menuntut anaknya harus bisa membaca. Menyampingkan kegiatan itu menyenangkan enggak sih buat anak? Bermakna enggak sih buat anak gitu. Jadi
di program PAUD transisi ini, kita akan digiring memilih kegiatan pembelajaran yang bisa memberikan pengalaman yang bermakna dan menyenangkan kepada peserta didik kita. Yang kedua adalah melaksanakan kegiatan asesmen di kelas dengan teknik yang menguatkan sikap terhadap belajar yang positif. Teknik yang digunakan tidak berupa tes lisan atau tes tertulis. Jadi ini yang ingin dirubah, yaitu melakukan tes tertulis itu tidak ada di jenjang PAUD dan jenjang SD kelas awal. Yang ketiganya adalah menyusun informasi mengenai perkembangan anak yang penting untuk diketahui oleh orang tua atau wali murid. Jadi ini ketiga indikator, setiap indikator sudah punya poin-poin yang menjadi rule atau aturan-aturannya. Jadi bagi kita para praktisi PAUD dan SD di kelas bawah, ini yang akan kita pegang selama proses transisi PAUD SD yang menyenangkan. Yang pertama, tidak ada tes calistung. Yang kedua, masa perkenalan di 2 minggu itu kita harus memastikan anak nyaman dan aman ada di sekolah. Dan kita melakukan asesmen kesiapan, asesmen kemampuan siswa. Dan di indikator ketiga, pembelajaran yang ada di antara SD dan PAUD itu tidak mengesampingkan pembelajaran yang menyenangkan dan yang bermakna. Sahabat kegiatan KKG Kabupaten Ciamis yang saya hormati, selanjutnya kita akan, ini lini masa Bu ya. Lini masa intervensi sebetulnya di Januari tahun kemarin sudah dilakukan, Februarinya ada, Maretnya ada, April, Mei-nya ada, sehingga gongnya Juli kemarin adanya perubahan terobservasi pada siswa saat tahun ajaran 2023-2022. Dan ini mungkin ada semacam launching Merdeka Belajar edisi 24 kalau nggak salah, seperti itu. Tapi lagi-lagi ini baru digaungkan oleh kita semuanya karena memang keterbatasan komunikasi antara pusat ke daerah. Bisa jadi dari pusatnya macet di provinsi, dari provinsi macet dari kabupaten, atau misalkan macet dari kabupaten ke kecamatan dan sebagainya. Tapi yang jelas, kita sebagai guru dan kepala sekolah di daerah, rentetan-rentetan dari pusat ke kita sebagai lembaga itu ingin dipangkas oleh kementerian. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa mengakses ke platform Merdeka Mengajar. Jadi, kalau saya boleh memberikan sugesti kepada teman-teman dimanapun berada, manfaatkan dengan baik yang namanya platform Merdeka Mengajar. Jangan tergeruslah dengan isu bahwa aksi nyata di PMM itu sulit, aksi nyatanya harus dikurasi nunggu lama dan sebagainya. Alami dulu, rasakan, dan timbang-timbang dari segi kemanfaatannya. Alhamdulillah kalau saya sih kejar tayang Ibu dari kemarin karena masuk sekolah penggerak dan tertinggal jauh dengan teman-teman di luar daerah Jawa Barat. Alhamdulillah sampai saat ini pribadi saya sudah mendapatkan 6 sertifikat ya di platform Merdeka Mengajar. 2 topik transisi PAUD ini sudah lulus, aksi nyatanya sudah dilakukan dua-duanya dan telah dinyatakan lulus di tahun ajaran kemarin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan informasi ini saya sampaikan bukan untuk bikin ibu ngiri ya, tapi termotivasi. Ayo kita belajar, mari kita sama-sama serentak bergerak menyemarakan Merdeka Belajar. Selanjutnya Ibu dan Bapak, ini apa sih yang dimaksudkan kesiapan bersekolah? Kalau kita lihat gambar dari PAUD SD, ada bridging atau jembatan. Jadi inilah yang disebut transisi itu. Jadi jangan sampai anak PAUD soak bahasa Jermannya mah gitunya, masuk ke SD ke soak gitunya. Anu di PAUD sok nyanyi-nyanyi, anu di PAUD misalkan banyak kegiatan yang disisipkan dengan bermain, di SD langsung horor, harus nulis misalkan sekian paragraf, terus menjawab matematika sekian soal dan sebagainya, sehingga ada drama antara orang tua dengan anak kan gitu, sehingga anak pun
tidak terhindar dari bully, kamu anak yang nggak bisa apa-apa, anak misalkan, seperti itulah. Karena memang salah pelajaran, salah treatment yang diberikan di SD-nya seperti ini. Jadi ini yang ingin diluruskan secara nasional, transisi seperti itu. Jadi di sini ada pengertian siap sekolah. Siap sekolah itu bukan siap calistung, tapi kondisi di mana anak memiliki kemampuan pondasi sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Jadi anak siap belajar, artinya ketika dia tidak bisa, dia siap untuk mencoba lagi, dan mencoba lagi. Ini yang jarang kita sentuh, membangun keyakinan, membangun semangat untuk berjuang, daya juang anak kita itu tidak kita latih ketika anak sudah malas. Apalagi sekarang generasi native ya, anak yang ketika nggak bisa mencoba dari awal, seperti main game lah, ketika dia gagal over game dia bisa mengulang. Dia lupa bahwa kehidupan tidak seindah seperti game yang dia nikmati dalam keseharian. Di sini transisi adalah anak berpindah dari dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Jadi seperti itu. Transisi PAUD SD adalah proses di mana anak berpindah dari perannya sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD. Transisi yang efektif adalah saat anak tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian sebagai akibat dari perpindahannya. Jadi, masa adaptasi anak dari PAUD ke SD itu tidak memakan waktu yang lama. Artinya, antara guru PAUD dan guru SD punya peran yang sama, yaitu menyiapkan 6 pondasi anak siap masuk SD. Apa saja 6 pondasi yang dikatakan anak siap masuk SD? Di sini ada 6, Ibu Bapak. Yang pertama, ini adalah 6 pondasi, artinya apa? Mungkin hal-hal yang harus kita siapkan. Kalau kita cermati, ini berbeda ya secara casing dengan capaian pembelajaran di usia PAUD. Di PAUD kan ada 3 capaian pembelajaran, mulai dari nilai agama dan budi pekerti, capaian pembelajaran jati diri, dan capaian dasar literasi STEAM. Ini seolah-olah berbeda, tapi ini adalah isi-isinya itu tidak mungkin lepas daripada yang 6 ini. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman di sini, ketika kita menyiapkan 6 pondasi ini, secara otomatis capaian pembelajaran yang ada di PAUD sudah kita tunaikan. Seperti itu Ibu ya. Jadi ada irisan yang sangat kuat antara 3 capaian pembelajaran dengan 6 kemampuan pondasi yang ingin dihadirkan di usia TK dan atau PAUD dan SD. Yang pertama adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ini pasti, kita harus mengenalkan nilai agama dan budi pekerti kepada peserta didik kita. Artinya apa? Ketika anak sudah bisa membaca doa ketika dia akan belajar, berarti ini faktor anak sudah siap sekolah SD. Jangan sampai anak siap masuk SD itu kalau dia pintar ngitung. Dengan dia mengerti, dengan dia paham ketika dia akan belajar harus berdoa dan dia laksanakan, berarti dari 6 kemampuan pondasi salah satunya anak sudah miliki. Seperti itu Ibu ya. Jadi nilai budi pekerti, menolong kepada teman yang butuh pertolongan, ini juga hal-hal yang menjadi cakupan kemampuan pondasi. Artinya apa? Di sini jelas anak dikatakan masuk SD tidak hanya calistung, tapi ketika dia memiliki budi pekerti yang baik, dia mengucapkan punten atau permisi saat ada orang tua duduk, terus dia lewat di depannya, itu anak sudah siap masuk SD. Yang keduanya adalah kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Bagaimana arti kematangan emosi? Dia bisa mengenali emosi yang dia rasakan. Ketika dia sedih, apa sih yang harus dilakukan? Ketika dia bahagia, apa yang harus dilakukan? Ketika dia takut, apa yang harus dilakukan? Ini adalah kematangan emosi yang harus kita ajarkan. Dan ini erat kaitannya bagi guru PAUD ada di capaian pembelajaran jati diri. Karena salah satu sub-elemennya kita akan mengajarkan kepada peserta didik kita beragam emosi dan cara merasakannya, cara mengendalikannya. Seperti itu. Jangan sampai kejadian karena kematangan emosi anaknya belum baik, dia ingin BAB di kelas karena dia takut,
dan tidak bisa mengendalikan rasa takutnya, makanya dia melakukan ya BAB di tempat gitu ya, atau kababayan atau kababayut seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. Artinya apa? Kemampuan bahasa ini juga penting, yang sebagai indikator anak siap masuk SD. Bayangkan kalau anak masuk SD nggak bisa ngomong apa-apa, orang sulit memahami apa yang dia rasakan, memahami apa yang dia pikirkan. Makanya di kurikulum Merdeka, baik itu PAUD dan SD dan jenjang-jenjang ke atasnya, ada yang namanya pertanyaan pemantik. Dan saya tadi sudah melihat bagaimana Ibu Dian, Pak Galih memantik anak-anak siswa SD di sana agar bisa mengeluarkan pendapatnya, mengeluarkan eh, gagasan apa yang dia miliki. Itu adalah harus kita biasakan. Anak diajak ngobrol, pastikan anak ngobrol dengan kita itu tidak ada gap. Artinya ya kita sama lah posisi, sehingga anak bisa nggak ragu menyampaikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Seperti itu, Ibu ya. Yang keempatnya adalah pemaknaan terhadap belajar yang positif. Nah ini, maksudnya apa? Belajar itu tidak simsalabim, Ibu Bapak ya. Pembelajaran itu berproses. Dan terkadang kita sebagai guru cepat memberikan label kepada anak, kamu anak bodoh, kamu nggak becus. Walaupun kita nggak sampaikan secara verbal, secara langsung, ya mungkin dengan gestur kita, dengan lirik mata kita, lirikan mata kita yang mengintimidasi, lebih semeringah kepada anak yang bisa menghitung, sementara anak yang mengalami kesulitan berhitung dia belum paham. Ekspresi wajah yang kita hadirkan cemberut, menganggap siswa kita nggak punya apa-apa. Nah ini hal-hal yang harus kita hindari. Bagaimana caranya agar belajar itu berproses. Artinya apa? Ketika anak mengalami kegagalan, dia bangkit dari kegagalannya dan dia mencoba. Jadi kita butuh lingkungan yang mendukung. Belajar itu berproses. Bahkan kita bisa melibatkan siswa yang ada dalam satu kelas untuk sama-sama mensupport temennya yang belum bisa. Jangan sampai temennya nggak bisa ditinggalkan begitu saja sehingga yang tidak bisa tersiksa dengan materi yang bertumpuk-tumpuk. Dan ini akan memunculkan budaya persaingan yang tidak sehat. Coba, yang namanya kompetensi itu tidak harus ada satu pemenang di akhir lomba. Tapi bagaimana caranya agar di akhir banyak peserta didik yang bisa mencapai garis finish secara bersama-sama. Artinya ya kepada siswa teladan kita juga harus pancing tuh empatinya, bagaimana dia bisa memberikan solusi kepada kelas yang masih banyak yang tidak mengerti gitu kan. Jangan kita berikan hadiah secara bombastis sementara teman-teman yang nggak mengerti masih tersiksa dan masih terpuruk dengan asumsinya bahwa dia tidak memiliki kapasitas, dia tidak memiliki kemampuan yang bisa dia andalkan. Hal-hal semacam ini mungkin yang saya tangkap dari program ini agar si peserta didik itu memiliki pemaknaan belajar yang positif. Sehingga dia akan terus semangat untuk sekolah. Ini indikator kasarnya adalah ketika anak nggak mau sekolah, maka belajar yang positif ini tidak baik. Anak takut masuk sekolah, mungkin bingung ini, kenapa anak nggak mau sekolah? Ya karena memang dia merasa tidak aman ada di sekolah tersebut. Dia merasa bukan siapa-siapa. Dia merasa bahwa lingkungan itu nggak pas dengan dia. Karena dia merasa nggak bisa apa-apa. Dan program ini mudah-mudahan menjadi pemicu bagi kita semuanya agar bisa menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan, yang bermakna bagi peserta didik. Kita ingat dengan 8 kecerdasan gitu, multiple intelligence yang disampaikan oleh Howard Gardner kalau nggak salah, bahwa banyak sekali kecerdasan yang ada pada manusia, bukan hanya kecerdasan calistung atau akademik saja. Selanjutnya yang kelima adalah pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan secara mandiri. Artinya apa? Ya misalkan dia masuk sekolah, motorik kasarnya kan dia berjalan seperti itu. Artinya berjalannya pede bahwa dia bisa melakukan keterampilan motorik atau perawatan dirinya. Misalkan ya
mencuci tangan, BAB, atau toilet training ini juga ada kaitannya dengan kematangan emosinya. Jadi ketika dia belum bisa BAB, dia belum bisa melakukan perawatan dirinya, ya emosinya belum matang, ya terjadi hal yang semacam tadi gitu ya. Ini mungkin pengalaman yang saya rasakan dulu, ketika awal-awal masuk sekolah ada teman yang tadi misalkan BAB di kelas dan sebagainya. Saya pikir, oh ini mungkin akibat dari kematangan emosinya yang belum pas, lingkungannya yang diskriminatif, dan sekolah tidak memberikan penjelasan bahwa apa saja yang boleh kamu lakukan di sekolah ini, apa saja yang tidak boleh, itu tidak disampaikan. Dan ini kita sampaikan dalam 2 minggu pertama anak masuk sekolah. Dan yang terakhir adalah kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal yang mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baru Ibu Bapak. Kemampuan calisthenics itu ada di poin ke-6. Artinya apa? Bukan menjadi salah satu prioritas anak dikatakan siap masuk SD. Di sini pun tidak dikatakan membaca, menulis, menghitung. Literasi. Tadi saya sempat gores bahwa yang namanya literasi itu tidak saja diukur ketika anak bisa membaca, tapi dia bisa nggak mengambil ilmu, bisa nggak dia mendapatkan informasi daripada apa yang ia baca. Jangan sampai pengalaman saya, mungkin pengalaman ibu bapak dulu ketika pelajaran bahasa Indonesia terulang pada generasi sekarang. Terkadang kita dulu ketika dites oleh guru bahasa Indonesia dalam pelajaran wacana gitu ya, ketika kita ada beberapa paragraf kita baca tapi ada 5 pertanyaan, kita masih bingung jawabannya seperti apa. Nah, berarti kecerdasan literasi kita itu belum baik. Karena literasi itu bukan semata-mata kita bisa membaca, tapi kita bisa mencari informasi, mencari ilmu. Sehingga kalau kita paham, ditanya apapun, kita akan bisa menjawab. Numerasi juga jangan identik dengan tulisan angka. Kalau di TK itu libatkan luspat atau benda-benda alam, misalkan biji-bijian. Kalau di daerah ibu misalkan banyak biji salak, atau misalkan banyak buah yang jatuh dari pohon, misalkan buah alpukat yang masih pentil, itu kan bisa digunakan untuk menghitung gitu kan. Untuk menyusun dari buah alpukat dari yang kecil ke yang besar, mengelompokkan buah alpukat yang kecil di satu mangkok, yang besar di mangkok yang berbeda warna, itu adalah konsep-konsep numerasi yang bisa kita kembangkan di sekolah PAUD atau mungkin nanti bisa dilanjutkan di jenjang SD kelas awal. Mungkin seperti itu Ibu Bapak. Jadi 6 pondasi inilah yang menjadi titik pijakan kita dalam melaksanakan transisi PAUD ke SD. Jadi 6 pondasi ini adalah hal-hal yang harus kita siapkan. Ini bagi guru PAUD. Anak dikatakan siap masuk SD kalau ke-6 ini oleh anak kita miliki. Pertama, tanamkan nilai agama dan budi pekerti kepada anak didik kita. Yang kedua, kematangan emosi seperti apa. Kalau di sekolah saya, ibu bapak, anak menangis itu diizinkan. Saya koordinasi dengan orang tua siswa, ibu, mohon maaf, karena anak itu masih belum tahu keadaan sekolah ini seperti apa. Mungkin saja dalam imajinasi anak, sekolah ini gurunya galak-galak. Mungkin saja dalam imajinasi ada teman yang galak. Ini butuh disampaikan dengan perlahan bahwa di awal tahun ajaran saya tidak langsung ajak menulis. Diperkenalkan satu persatu, menyapa anak didik baru. Melakukan kontak, misalkan salam sahabat, nanti yang bisa kita tiru lah di kegiatan ini nanti. Bagaimana cara kita bisa menjalin hubungan emosional antara hati ke hati, dan anak perlahan tapi pasti dan cepat dia bisa meyakini sekolah ini baik bagi saya. Sekolah ini nyaman bagi saya, sehingga dia ingin sekolah lagi besoknya, ingin sekolah lagi besoknya. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita berikan. Keterampilan sosial, keterampilan bahasa pun harus kita latih dari sejak usia dini. Jangan sampai anak kita itu
lunguh tutut, apa itu lunguh tutut gitunya, jadi lalungguh carali gitu kan, tapi lamun teu aya guru gitu kan jadi mararotah kan, ini hal-hal yang ironis gitu kan. Jadi saat ada guru mereka baik, lungguh, mata kayung yun kan. Saat kita tinggalkan mereka naudzubillah summa naudzubillah, bangku ditaikkan dan sebagainya. Kan ini ada sesuatu yang salah gitu kan dengan konsepsi yang mereka pahami. Terus ketika anak malas sekolah, jangan kita bully, kita tanya kenapa bisa nggak mau sekolah. Ini juga terkait dengan pemaknaan belajar yang positif. Yang kelimanya adalah keterampilan motorik kasar, perawatan juga harus kita pikirkan secara matang. Seperti itu, Ibu Bapak ada waktu 10 menit, mungkin saya stop sharing dulu, materinya bisa saya kirim ke panitia di sana, dan lagi-lagi saya sampaikan ini adalah materi esensi saja, mungkin karena keterbatasan waktu kita. Ibu Bapak bisa bisa apa ya, bisa pelajari secara mandiri di platform Mereka Mengajar, masuk ke pelatihan mandiri itu topiknya paling atas kedua gitu kan. Dipelajari, insya Allah kalaupun misalkan ada hambatan tentang pembuatan aksi nyatanya, saya juga nanti bisa dikirim file aksi nyata saya yang bisa saya bagikan kepada Ibu Bapak agar Ibu Bapak yang mengikuti kegiatan hari ini ya dapat bonus lah dari kami, dari pemateri, sehingga ya Ibu langsung melakukan aksi nyatanya, selesaikan topik transisi PAUD SD-nya yang ada 2 topik di platform Mereka Mengajar. Mungkin ini sebetulnya banyak materi yang saya sudah siapkan, tapi materi-materi ini ruhnya ada di yang sini gitu Bu. Jadi seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada panitia Pak Galih atau Budian untuk ya misalkan ada tanya jawab dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber kami yang begitu hebat, yang luar biasa. Ternyata ada fondasi apa ya, yang harus kita sesuaikan gitu ya. Baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tadi mendengar penjelasan dan materi dari Bapak narasumber yang begitu luar biasa. Di slide tadi ada katanya ada salam sahabat. Nah, saya penasaran tuh Pak. Salam sahabat itu kayak gimana? Iya. Jadi salam sahabat ada gini Bu. Jadi misalkan ini tangan murid, ini tangan siswa ya. Jadi ada 3 gerakan. Ini misalkan harus ada pasangannya ya. Jadi yang pertama adalah telapak tangan depan ketemu telapak tangan depan. Ini tangan siswa misalkan ya. Ini tangan murid. Jadi kita ajak kepada, yuk kita salam sahabat. Yang pertama adalah seperti ini. Jadi depan ketemu depan, tangan kita ketemu dengan telapak tangan anak didik kita yang depan. Seperti ini. Ada katanya, ada kata yang menjadi ruh mungkin ya. Yang pertama adalah I, ya, sambil belajar bahasa Inggris lah, gagayaan salit. I need, punggung ketemu punggung. Need you. Jadi ini tangan murid, ini tangan siswa, kita ajak salam sahabat. I need you. Saya, ya itu dengan siswa ya. Kita praktekkan dengan siswa, tambah lagi dengan bahasa Indonesianya biar dia tahu bahwa maknanya apa. Saya butuh kamu. Seperti itu. Jadi dengan olah gerak dan kata, saya ingin menanamkan bahwa kehadiran kamu di sekolah, Bapak Guru butuhkan. Artinya apa? Kehadiran kamu itu bermakna di sekolah ini gitu. Jangan merasa sendiri, jangan merasa tidak ada teman. Ada Pak Guru, ada Ibu Guru, seperti itu. Jadi itu adalah tepuk sahabat yang dicoba dipraktekkan di sekolah kami di sini di Asirod, agar anak-anak itu ya enggak
sugan gitu ya, nggak segan gitu kan. Wah, ngeliat guru ini kok killer banget kan gitu. Jadi ya soalnya ada pengalaman buruk sih dulu ketika saya sekolah gitu kan. Ya guru itu kan yang saya ingat itu adalah guru yang terkiller dan guru yang mensupport, yang mengerti akan kegalauan bahasa saya. Jadi seperti itu dan ya alhamdulillah mudah-mudahan anak didik saya nyaman lah sekolah di sekolah saya. Seperti itu Budian. Jadi itu praktek I need you seperti itu. Bapak boleh kami ATM ini? Boleh banget, silakan. Silakan. Saya mau coba dulu ya. Ya. I need you. Ya. Saya. Betul tidak, Pak? Betul. Ditambah saya butuh kamu. Ya, butuh. Saya butuh kamu seperti itu. Oke. Sekali lagi apa ya? Boleh, silakan. Salam sahabat. I need you. Saya butuh kamu. Seperti itu. Sekarang kita praktekkan Budian, biar terasa dekat. Saya sama Budian virtual aja ke kamera. Siap. Salam sahabat Budian. I need you. Saya butuh kamu. Nah, seperti itu. Siap. Menarik sekali ya, Bapak. Apalagi nanti sama murid-murid ya. Ya, sama murid-murid. Oke, Bapak izinkan kami untuk membuka pertanyaan. Ini namanya saya untuk pertanyaan mudah-mudahan cukup. Ya. Silakan Bapak Ibu yang masih penasaran dengan Bapak narasumber kita yang tentang masa transisi PAUD SD yang menyenangkan. Silakan Bapak, boleh raise hand. Bapak Ibu boleh raise hand. Silakan. Oke, Bapak sambil menunggu pertanyaan dari peserta webinar. Ini mungkin sambil makan siang ini Pak ya. Iya, siap Bu. Saya penasaran sebenarnya. Ini juga pengalaman ketika saya mengajar ya Bapak. Ada ketika misalnya ngajar ataupun apalagi kita mau lomba ya Pak, kadang kita dihadapkan dengan murid-murid yang mudik gitu ya. Apakah itu masuk ke dalam pemahaman yang dimana kita harus bisa fondasi anak itu cara merasakan dan mengendalikan emosi itu bisa di sana atau bagaimana? Anak-anak yang apa Bu? Misalnya yang suka mudik, Oh. anak-anak yang mudian, kadang sekarang bagus tuh gitu, besok nggak bisa. Mood. Nggak bisa diprediksi. Ya betul. Ya mungkin karena kematangan emosinya itu masih belum kita sentuh. Makanya di 2 minggu pertama Bu, kita melakukan asesmen itu nggak hanya dengan pemantauan kita dengan anak di lapangan seperti apa, tapi kita juga melakukan semacam obrolan santai dengan orang tua. Kalau di saya mah misalkan ketika ada anak ini ada 3 hari kok masih ingin ditemani sama mamahnya terus gitu ya, didekati sama guru-guru, ada semacam penghindaran. Kalau melakukan semacam ini mungkin ya masuk kategori yang tadi yang bawaannya fluktuatif gitu, kadang seneng, kadang misalkan khawatir. Langkah yang kami lakukan adalah melakukan ngobrol santai Bu dengan orang tuanya. Sehingga dari obrolan itu kami mendapatkan bahwa anak ini terkadang punya masalah-masalah di rumah tangganya. Terkadang anak ini orang tuanya bercerai, tinggal dengan nenek kakeknya, mamahnya misalkan kerja di luar kota. Hal-hal ini yang ya kalau kita melakukan pendekatan kepada orang tua, kita akan mendapatkan tambahan informasi sehingga ya kita bisa tumbuh rasa empatik, artinya yang dirasakan anak bisa kita rasakan lah. Bagaimana misalkan hal-hal yang sifatnya di luar sekolah kan gitu, kalau kan anak keterbatasan
diksi, keterbatasan kosakata kan gitu ya. Ya kita mencoba menerjemahkan kekhawatiran si anak gitu. Ya karena data kita pas, terkadang ketika kita todong dengan satu pertanyaan, kamu mau mamah ya yang nganterin sekolah hari ini? Anak itu pasti akan unggek gitu kan. Karena memang dia melihat gitu kan, mamah-mamahnya yang datang gitu kan hari ini gitu kan. Kenapa saya diantarkan sama nenek? Kenapa saya diantarkan sama bibi kan gitu. Sehingga kalau ada reaksi seperti itu, kita masuknya enak, tenang. Mamah kamu juga kontak kok dengan Pak Guru. Mamah bicara kamu itu orang baik, anaknya seperti ini. Jadi kalau hari ini, besok diantar sama nenek, ya bukan berarti kamu nggak disayang sama mamah kamu. Mamah kamu ada di luar sana, sayang sama kamu. Jadi hal-hal semacam ini agar kita bisa menebak perasaan yang dirasakan anak itu, biar nggak ada spekulasi dari kita sebagai guru, kita harus melakukan wawancara. Wawancara atau enggak seperti wawancara kayak kita ngelamar perusahaan sih, itu terlalu horor juga buat si orang tua juga kan gitu. Ngapain sih ini guru kepo banget, ini urusan saya dan sebagainya. Jadi hal-hal pendekatan juga kita sesuaikan dengan pola pikir daripada si orang tua siswanya. Seperti itu Budian. Jadi ya kita mendapatkan data barulah dari obrolan, dari ya kalau ada nomornya kita japri seperti ini, melaporkan apa yang dilakukan oleh siswanya, oleh anaknya. Jadi ya kita ngetuk lah agar apa ya, agar agar si orang tua pun ya nyaman ngobrol ke kita seperti itu. Oke, baik ini Bapak ini ada pertanyaan, tapi ini pertanyaan WA. Siap. Baik, misalnya ada Bu Rojiah. Ya ada Bu Rojiah kayaknya nih yang paling sering, kayaknya yang paling banyak dapat dompres ya. Bu, halo Bu Rojiah. Silahkan Bu Rojiah, kita sharing apa nih? Oke, ini ada Bu Rojiah dan Ibu Elis. Nah, kita kasih kesempatan waktunya nanti ya. Boleh. Kebetulan ini waktunya mepet-mepet. Jadi yang pertama ke Ibu Rojiah dulu. Nanti ke Ibu Elis. Silakan Bu Rojiah. Ya Ibu. Ketemu lagi ya Bu. Dari tadi luar biasa ini. Udah ini terbaik kayaknya. Iya, memang betul sekali. Karena saya banyak sekali penasaran gitu. Gimana sih kurikulum merdeka itu? Sekolah saya sudah tahun kedua melaksanakan kurikulum merdeka ini. Yang tadi juga masalah yang P5 juga saya belum sempat tanya, sudah selesai. Ya, terima kasih sebelumnya Ibu, Bapak, sangat hebat sekali ya, sangat memberikan inspirasi buat saya. Betul sekali ya bahwa transisi PAUD itu sangatlah penting. Kemarin juga saya sempat melakukan, meskipun saya guru kelas 4, tapi saya mencoba untuk membantu guru kelas 1 dalam menyelesaikan transisi PAUD tersebut. Setidaknya saya membuat programnya, susunannya, mau apa saja, diskusi dengan guru kelas 1. Kemudian, alhamdulillah, saya sudah mendapatkan sertifikat di topik pertama di PMM, cuma topik kedua masih menunggu validasi. Transisi PAUD tersebut kan sebagai dasar untuk anak SD agar bisa merasa senang ketika sekolah di SD untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi transisi PAUD agar anak itu lebih cepat beradaptasi gitu. Itu saja mungkin Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ya, biar nggak penasaran Bu Rojiah, jadi langsung aja dijawab oleh Pak Calim. Silakan Pak Calim. Terima kasih Bu Rojiah ya. Pertanyaannya adalah faktor-faktor, mungkin ya bisa diulang lagi tadi mungkin ya, faktor yang mempengaruhi transisi PAUD. Ya. Masa transisi PAUD tersebut. Jadi
eh, faktor-faktor yang istilahnya apa ya, biar lebih gitu loh. oh bisa. Yang tadinya itu 2 minggu ya. Heeh. Jadi Kadang waktunya jadi mungkin kalau saya pelajari di modul-modul berikutnya di PMM itu, kita akan disuguhkan materinya seperti apa, kegiatan asesmennya seperti apa, baik itu di PAUD maupun di SD, kan gitu. Faktor mungkin yang menjadi krusial agar ini tidak lama kan gitu ya, biar ya anak itu langsung klik, kenal sama gurunya nyaman, kenal sama teman-temannya nyaman. Mungkin ini harus dikomunikasikan oleh sekolah gitu. Jangan sampai gini, Bu. Terkadang mohon maaf ya, antara keinginan guru kelas 1, kelas 2 dengan kepala sekolah SD tersebut itu ada gap gitu kan ya. Jadi ini yang harus dimaknai secara bersama. Ya terkadang inisiatif itu muncul dari guru kelas 1 dan guru kelas 2 dan belum termotivasi kepala sekolahnya. Sehingga ini ada dua tantangan dari guru yang bersangkutan, modelan ibu lah atau guru kelas 1, kelas 2 kan gitu. Jadi mungkin bahasa Sundanya harus adanya komunikasi antara guru kelas 1, kelas 2 dengan kepala sekolah. Pastikan antara guru kelas 1, guru kelas 2 dan kepala sekolah itu memiliki ruh yang sama, chemistry yang sama. Terkadang ketika guru kelas 1 udah ngotot bebeakan gitu, Pak ini rencananya seperti ini. Kepala sekolah dengan nyantai, udahlah jangan gitu ribet-ribet amat sih gitu kan. Yang lain juga enggak kayak gitu kok. Kak, ini kan mungkin saja, bukan saya menuduh bahwa di sana seperti itu, enggak. Tapi kan ini menjadi trouble yang tersendiri di antara kita. Ketika kita punya inisiatif, terkendala dengan lingkungan belajar yang belum siap, artinya sekolah dan guru-guru yang lain, ya ini akan jadi masalah. Jadi mungkin yang pertama adalah pastikan lingkungan sekolah itu mendukung atau enggak. Kalau belum mendukung, kita harus jadi pionir di sana. Jangan kalah. Kepala sekolah saya mah nggak mau dibawa ke sana. Jangan seperti itu. Karena kita berkarya bukan untuk dinilai bagus oleh kepala sekolah. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kan gitu. Hadiah dari kepala sekolah itu adalah bonus bagi kita. Tapi hadiah yang kita inginkan, yang pokok adalah anak didik kita bahagia sekolah di sekolah kita. Itu hadiah yang ingin kita harapkan dari kesungguhan kita melakukan dobrakan dalam tanda kutip ya, inisiatif-inisiatif. Yang pertama mungkin itu Bu Rojaah. Jadi mungkin pastikan lingkungan sekolah itu mendukung. Kalau sudah mendukung, pastikan juga orang tua mendukung. Jangan sampai ketika kita sudah bikin planning, muncul WA mengadu si gurunya, si orang tuanya. Kebetulan yang ngadu itu langsung ke nomor kepala sekolah. Misalkan Pak Salim nih, saya kepala sekolah ibu nih. Ada yang nge-WA dari orang tua siswa. Pak Salim, nih Bu Rujia nggak bener ngajarnya. Masa sih ngajarnya ngajak main aja? Kapan belajarnya? Kan itu juga lingkungan yang tidak mendukung. Artinya harus ada sinergi antara guru dengan kepala sekolah dengan orang tua. Berikan semacam bukan edukasi, bukan ngajarin lah. Sewaktu-waktu kita undang orang tua, bagaimana sih sebetulnya anak itu mau dibawa kemana sih gitu. Yang dikatakan anak pintar itu seperti apa kan gitu. Apakah anak itu sekolah 6 tahun di sini untuk mendapatkan nilai angka-angka atau memang ada hal lain yang akan kita berikan kepada mereka, kan seperti itu mungkin. Jadi lingkungan sekolah harus kondusif, guru dengan kepala sekolah memberikan pemahaman kepada orang tua, dan ini harus ada effort, harus ada upaya yang sungguh-sungguh dari kita. Kita juga sebagai guru nggak boleh setengah-setengah totalitasnya. Saya rasakan bagaimana lingkungan saat tidak mendukung apa yang kita harapkan itu nyeseknya di sini, Bu. Saya juga merasa orang aneh gitu kan ketika ingin gini, kok teman-teman nggak sama sih pikirannya gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau saya sih merasa tercerahkan dengan adanya program sekolah penggerak, Bu.
Kalau saya dulu sebelum masuk sekolah penggerak itu, saya mikir sekolah itu bagusnya begini, tapi teman-teman hare, mungkin ibu apalnya hare, jadi tidak diacuhkan gitu. Dia itu mah anggap halu lah. Masa sih sekolah di desa bisa menyaingi teman-teman yang ada di kota kan gitu. Lagi-lagi itu terpatahkan dengan adanya program dari Kementerian Merdeka Mengajar. Jadi bagi Bu Rojaah mungkin terus aja semangat melakukan perombakan-perombakan, apalagi PMM-nya sudah selesai seperti itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya bagikan gitu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak narasumber. Kayaknya Bu Roziah udah terpuaskan nih ya dengan jawaban yang luar biasa dari Bapak narasumber. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi ya Bapak. Ada Boleh. dari Ibu Elis. Ibu Elis. Tes. Masih unmute Bu. Mas gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, saya mau bertanya. Biasanya kan di awal masuk sekolah itu ada PPDB ya Pak ya. Ya. Saya mau ingin tanyakan bagaimana menciptakan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan Pak, supaya ketika masuk itu anak bisa happy. Kadang-kadang kan gimana yang mau masuk sekolah itu kadang tegang, bagaimana caranya untuk menciptakan suasana belajar anak pertama sekolah itu menyenangkan. Mungkin triknya seperti apa Pak? Siap. Walaupun saya di sini bukan mengajar kelas 1, tapi kemarin saya bersama-sama dengan guru kelas 1 ikut bareng dalam PPDB yang 2 minggu itu kegiatannya. Mungkin itu saja Pak. Siap. Pertanyaan saya, bagaimana menciptakan suasana yang belajar yang menyenangkan di awal pertama sekolah pertama masuk. Mungkin Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elis ini Ibu dari mana? Saya Elis Yeni Sukmawati dari SDN 1 Panjingkiran, Kecamatan Ciamis, Bu Dia. Oke, siap. Ini ada dari Ciamis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bapak. Ya. Langsung aja menjawab. Makasih Bu Is ya, pertanyaannya ini memantik ya, agar pengalaman yang pernah saya lakukan juga melengkapi ya kebersamaan kita. Jadi saya juga sudah menyiapkan nih bagaimana kegiatan yang menyenangkan. Ada qadarullah pertanyaan yang sangat match. Jadi mungkin yang bisa dibagikan Bu, kalau saya sih hari pertama itu adanya game Bu. Adanya game. Game ini tapi sebelumnya kalau di saya itu sebelum hari pertama masuk, orang tua disuruh datang dulu ke sekolah. Jadi selama 2 minggu itu kami sudah paparkan programnya. Hari pertama akan begini, hari kedua akan begini, hari ketiga sampai 2 minggu terakhir itu sudah saya susun. Kami sudah susun seperti itu. Dan ini merupakan aksi nyata yang kami lakukan dan sudah